Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Eka Septiana dengan NIM 2406051100135. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang ERD dan DFD dari Sistem Manajemen Keuangan. ERD diperuntukkan untuk menggambar struktur database dan hubungan antar data dalam suatu sistem, sehingga perancangan database dapat dilakukan dengan lebih terorganisir. Pada ERD ini terdapat 3 entitas, yaitu entitas pengguna, transaksi, dan anggaran, ditandai oleh bentuk persegi panjang. Selain entitas, terdapat juga relasi yang ditandai bentuk belah ketupat. Fungsi dari relasi ini itu untuk menghubungkan antar entitas dari sistem. Yang pertama itu ada relasi mencatat yang menghubungkan antara entitas pengguna dengan entitas transaksi. Relasi ini adalah one to many yang memiliki arti satu pengguna dapat mencatat banyak transaksi, sedangkan satu transaksi hanya dapat dicatat oleh satu pengguna. Yang kedua ada relasi mengelola, yaitu relasi ini menghubungkan antara entitas pengguna dengan entitas anggaran. Relasi ini juga sama, yaitu one to many yang memiliki arti satu pengguna dapat mengelola banyak anggaran, sedangkan satu anggaran hanya dimiliki oleh satu pengguna. Selanjutnya yaitu atribut. Atribut ini yang ada pada setiap entitas. Contohnya pada entitas pengguna terdapat atribut ID pengguna, dia sebagai primary key, ada password, username, dan email. Kemudian ada entitas transaksi, ada atribut ID transaksi sebagai primary key, kemudian keterangan transaksi, ada ID pengguna. ID pengguna ini sebagai foreign key yang menghubungkan data transaksi dengan pengguna. Selanjutnya ada atribut jumlah transaksi, jenis transaksi, dan tanggal transaksi. Yang terakhir atribut-atribut yang ada di entitas anggaran, ada ID anggaran sebagai primary key, kemudian tanggal anggaran, ID pengguna. ID pengguna ini sebagai foreign key yang menghubungkan data anggaran dengan pengguna. Selanjutnya ada jumlah anggaran dan tanggal anggaran. Selanjutnya yaitu DFD. DFD atau Data Flow Diagram digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem, mulai dari data masuk, data diproses, disimpan, hingga menghasilkan output. Dengan adanya DFD ini, proses kerja sistem dapat dipahami dengan lebih mudah dan terstruktur. Tahap pertama dalam pembuatan DFD yaitu membuat diagram konteks. Diagram konteks ini merupakan level paling umum yang menggambarkan keseluruhan sistem. Di diagram konteks ini terdapat satu lingkaran besar, yaitu itu adalah proses utama, yaitu sistem manajemen keuangan. Proses ini menerima aliran data dari entitas pengguna, yaitu data login, data transaksi, dan data anggaran. Kemudian data akan disimpan ke dalam database sistem, yang kemudian dari database masuk ke proses lagi yang menghasilkan output, laporan keuangan, dan ringkasan transaksi. Setelah dibuatnya diagram konteks,
lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat DFD level 0. DFD level 0 ini adalah detail yang lebih dalam lagi dari diagram konteks, yaitu di sini proses sistem manajemen keuangan dibagi lagi menjadi 4 proses. Proses pertama ada kelola data pengguna. Kemudian data tersebut diproses dan disimpan ke dalam data storage. Data storage bentuknya seperti ini. Kemudian pada proses kedua, kelola anggaran, sama masuk ke dalam data storage-nya data anggaran. Yang ketiga, proses ketiga juga seperti itu, kelola transaksi masuk ke data storage. Proses keempat yaitu laporan keuangan. Proses ini sistem mengambil data dari data anggaran dan data transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan, ringkasan transaksi, total pemasukan dan pengeluaran. Di sini terdapat pengguna sebelah kanan dan sebelah kiri. Fungsinya untuk sebelah kanan, dia menunjukkan bahwa pengguna menerima output dari sistem. Sedangkan yang sebelah kiri ini untuk menunjukkan bahwa pengguna memberikan input ke sistem. Selanjutnya ada DFD level 1, proses 1. Itu adalah tahapan diagram lebih detailnya lagi dari DFD level 0. Kenapa disebut proses 1? Karena kita akan membedah satu persatu dari proses 1, 2, 3, kemudian 4. Lanjut ke proses 1, yaitu kelola data pengguna. Di dalam proses kelola data pengguna dibagi lagi menjadi 3 proses, yaitu proses registrasi, proses login, dan proses logout. Proses registrasi. Pada tahap ini, pengguna memasukkan data registrasi berupa username, email, dan password. Data kemudian disimpan ke dalam data storage. Setelah data disimpan, kemudian sistem memberikan konfirmasi berhasil kepada pengguna. Proses selanjutnya yaitu login, yaitu pada tahap ini pengguna memasukkan username dan password. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan data yang tersimpan pada data pengguna. Setelah proses validasi selesai, sistem memberikan status login berhasil atau gagal kepada pengguna. Yang terakhir yaitu proses logout. Pada tahap ini, pengguna mengirimkan perintah logout pada sistem. Setelah perintah diproses, sistem memberikan status logout kepada pengguna sebagai tanda bahwa pengguna telah keluar dari sistem. Selanjutnya yaitu DFD level 1 pada proses 2, yaitu kelola anggaran. Pada proses 2 ini dibagi menjadi 2 proses, yaitu proses input anggaran dan simpan anggaran. Pada proses pertama, pengguna memasukkan data anggaran ke dalam sistem, kemudian dialirkan ke proses simpan anggaran. Pada proses ini, sistem menyimpan data anggaran ke dalam data anggaran yang berfungsi sebagai data storage untuk menyimpan seluruh data anggaran pengguna. Kemudian data berhasil disimpan, sistem memberikan informasi kepada pengguna bahwa data anggaran telah berhasil disimpan. Selanjutnya yaitu DFD level 1 pada proses 3, yaitu kelola transaksi. Pada tahap ini dibagi menjadi sub proses 3, yaitu yang pertama adalah input transaksi,
validasi transaksi, dan simpan transaksi. Proses pertama yaitu input transaksi. Pengguna memasukkan data transaksi ke dalam sistem seperti jenis jumlah, tanggal, keterangan. Kemudian data dimasukkan ke dalam validasi transaksi. Pada proses ini, sistem melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa data transaksi yang dimasukkan sudah sesuai dan lengkap. Apabila ada transaksi valid, maka data akan diteruskan pada proses simpan transaksi. Pada proses ini, sistem menyimpan data transaksi ke dalam data transaksi yang berfungsi sebagai data storage untuk menyimpan seluruh data transaksi pengguna. Setelah data berhasil disimpan, sistem memberikan informasi kepada pengguna bahwa transaksi telah berhasil dicatat. Yang terakhir yaitu DFD level 1 pada proses 4, yaitu laporan keuangan. Terdapat 3 subproses, yaitu ambil data, olah data, dan tampilkan laporan. Pada tahap proses ambil data, sistem mengambil data yang tersimpan pada data anggaran dan data transaksi sebagai sumber informasi laporan keuangan. Kemudian data yang telah diambil dialirkan ke proses olah data. Pada proses ini, sistem melakukan pengolahan data untuk menghitung dan merangkum informasi keuangan. Selanjutnya, hasil pengolahan data diteruskan ke proses tampilkan laporan. Pada proses ini, sistem menghasilkan laporan keuangan yang siap ditampilkan ke dalam pengguna. Laporan yang dihasilkan berupa laporan keuangan, ringkasan transaksi, total pemasukan, dan total pengeluaran. Dari informasi tersebut, kemudian dialirkan kepada entitas pengguna. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.